Halo, assalamualaikum teman-teman. Jumpa lagi dengan saya Ilham Haris. Selamat datang di channel Purnomo The Series. Gimana kabar kalian? Semoga selalu sehat dan baik-baik saja ya. Kali ini kita akan meneruskan merangkum spoiler Donghua Renegade Immortal episode 92 ya guys. Dan gak usah berlama-lama lagi, langsung saja gas cuy. Di tengah keheningan, dua lempengan giok langit di hadapan Wang Lin akhirnya mulai menunjukkan tanda-tanda kelelahan. Retakan halus muncul di permukaannya, cepat menyebar ke segala arah. Warna hijau cerah giok itu perlahan berubah abu-abu kusam, seolah kehilangan semangatnya. Saat untaian terakhir energi spiritual surgawi diserap ke dalam tubuh Wang Lin, lempengan itu tak tahan lagi, runtuh, hancur menjadi pecahan-pecahan kecil yang membentuk bukit debu di depannya. Di belakangnya, lempengan lainnya pun menyusul, runtuh seiring waktu. Rambut Wang Lin melayang di udara tanpa angin. Tubuhnya kini memancarkan aura celestial yang jauh lebih kuat dari sebelumnya. Begitu dahsyat hingga 7 bendera putih yang mengelilingnya roboh satu persatu, tak kuasa menahan tekanan yang menyebar dari dirinya. Dengan perlahan, Wang Lin mengangkat kepalanya. Cahaya emas berkilat di matanya sebelum menghilang, meninggalkan ketenangan yang mendalam. Ia baru saja menyelesaikan sebagian besar dari proses penting ini, tapi jalannya masih panjang. Tak lama kemudian, bersama Du Tian, guru eksentriknya, Wang Lin melangkah ke dalam pusaran ruang. Mereka berpindah tempat sekejap mata, muncul di langit di luar sekte pemurnian jiwa. Du Tian memimpin, menunggangi awan dengan tangan di punggung, tampak santai seperti hendak berkunjung ke tetangga. Sementara itu, Wang Lin merasakan tubuhnya berubah. Sebagian besar energi spiritual biasa dalam dirinya telah berubah menjadi energi spiritual celestial yang lebih tinggi, tapi belum sepenuhnya. Masih dibutuhkan banyak giok langit lagi untuk melangkah ke tahap berikutnya, yaitu transformasi jiwa. Mereka kemudian menuju ke sebuah tempat yang terkenal di wilayah Pilu, tanah kematian yang sunyi, yang dihuni hanya oleh kawanan serangga beracun. Wilayah itu bukanlah tempat yang ramah bagi manusia, bahkan pembudidaya sekalipun jarang berani masuk. Ini adalah rumah dari sekte aneh, yaitu sekte serangga setan yang tersebar di tengah rawa luas. Hari ini, di atas tepi rawa yang berkabut, dua sosok muncul. Du Tian dengan jubah hitamnya tampak kurus tapi penuh wibawa. Di sampingnya, Wang Lin berdiri tenang, rambut putihnya melayang ringan, aura aneh terpancar dari dirinya. Tanpa ragu, Du Tian langsung bergerak. Dengan satu gerakan tangan, ia mengibaskan bendera jiwa besar yang berisi kekuatan tak terhitung jumlahnya. Ribuan fragmen jiwa berterbangan, langit berubah kelam, dan suara ratapan mengerikan mengisi udara. Seluruh rawa seakan berhenti, membeku dalam bayang-bayang kekuatan luar biasa. Serangga-serangga beracun pun kabur ketakutan. Di tengah kekacauan itu, Du Tian berseru, menuntut sekte setempat menyerahkan giok langit mereka. Sebuah tradisi kuno ala sekte pemurnian jiwa yang ternyata sudah berlangsung turun-temurun. Tak butuh waktu lama, dua tetua dari sekte serangga setan muncul. Marah namun juga waspada. Meskipun mereka mencoba berdalih, situasi segera berubah saat Wang Lin menunjukkan kekuatan barunya. Dengan satu gerakan santai, Wang Lin mengayunkan tangan. Sebuah pedang cahaya keemasan memotong langit, memancarkan tekanan surgawi yang luar biasa. Wanita tua yang melawan mereka seketika berubah wajah, terpaksa mengeluarkan harta pelindungnya. Namun, bahkan itu hancur begitu saja di bawah energi celestial Wang Lin. Kedua tetua itu kini benar-benar serius. Wang Lin bukanlah pemuda biasa. Meskipun belum mencapai transformasi jiwa, dia sudah mampu mengendalikan kekuatan surgawi. Dan lebih dari itu, dia memiliki harta celestial yang nyata, kekayaan yang bahkan pembudidaya tingkat tinggi pun dambakan. Tanah rawa itu mendadak sunyi. Di bawah tekanan gabungan Du Tian dan Wang Lin, sekte serangga setan tak punya banyak pilihan. Tradisi lama berlanjut, dan giok langit yang dibutuhkan Wang Lin untuk melangkah ke puncak baru tampaknya akan segera berada dalam genggamannya. Du Tian yang selalu puas melihat murid-muridnya makin bengis hanya tertawa kecil, lalu langsung menagih bagian harta rampasan mereka, setengah dari semua giok langit. Setelah sedikit tawar-menawar, transaksi pun selesai. Wanita tua itu pergi dengan wajah kelam, sementara Du Tian dengan santainya merapikan kantong penyimpanan penuh harta. Petualangan baru pun dimulai. Du Tian membawa Wang Lin menyapu seluruh wilayah Pilu. Dengan bendera 1 miliar jiwa di tangan, mereka bertindak bak sepasang perampok sakti. Jika ada sekte yang membangkang, Du Tian hanya perlu mengibaskan benderanya dan ribuan roh buas pun menyerbu. Sekte yang tadinya sombong langsung bertekuk lutut, menyerahkan giok langit mereka demi menyelamatkan nyawa. 3 bulan berlalu dalam kilatan. 4 negara budidaya peringkat 5, 16 sekte besar, dan lebih dari 100 keluarga kecil
semua mereka rampok habis-habisan. Wang Lin bahkan harus memakai topi jerami untuk menutupi identitasnya. Malu sekaligus waspada kalau para korban mencari balas. Dalam perjalanan pulang, Du Tian akhirnya berhenti. Ia menyerahkan semua giok langit pada Wang Lin, cukup untuk mendorongnya ke tahap transformasi jiwa. Namun, ia juga mengingatkan, di dunia kultivasi, mencuri adalah jalan hidup para pembudidaya tingkat tinggi. Tanpa giok langit, tidak ada peningkatan dan tidak ada belas kasihan di jalan ini. Di tengah-tengah perjalanan pulang ke sekte pemurnian jiwa, pembicaraan tentang planet lain pun muncul. Du Tian bercerita tentang Tian Yun, planet yang lebih besar dan kaya dibandingkan planet Vermilion. Di sana katanya bahkan pencurian antar planet dianggap hal biasa. Wang Lin hanya bisa membayangkan, matanya bersinar penuh ambisi. Namun lamunan itu tak bertahan lama. Tiba-tiba dari cakrawala, kabut hitam mengerikan bergulung mendekat, menelan langit. Aroma kekuatan sihir tua terasa menusuk hingga ke tulang. Itu adalah klan Forsaken Immortal. Beberapa tahun lalu, klan ini pernah menyerang benua Vermilion dengan kekuatan brutal. Ribuan pembudidaya gugur dan perang besar berlangsung selama 3 tahun sebelum akhirnya klan itu mundur. Tapi mereka tidak benar-benar menghilang. Mereka bertahan di negara kecil, terus menggerogoti kekuatan Vermilion perlahan-lahan. Di tengah kekacauan itu, dua sosok menonjol, Liu Mei dan Qian Feng. Liu Mei, si wanita cantik tiada duanya, muncul sebagai bintang baru. Dengan tingkat kultivasi di tahap pertengahan transformasi jiwa, dia tidak hanya mengalahkan lawan-lawan berat, tetapi juga menangkap dukun-dukun kuat klan Forsaken Immortal hidup-hidup tanpa membunuh. Sikap baik dan belas kasihnya membuat semua orang mengaguminya. Sementara itu, Qian Feng, pemuda tampan bermoral luhur, muncul tiba-tiba dalam tahun kedua perang. Dengan kekuatan sebanding dengan Liu Mei dan sifatnya yang adil, dia menjadi lambang keadilan di tengah dunia yang penuh kekacauan. Dunia kultivasi berubah cepat. Di tengah awan perang yang semakin menebal, semua orang tahu zaman para jenius baru telah dimulai. Dan Wang Lin dengan giok langit yang menggunung di tangan, berdiri di ambang pintu perubahan besar yang akan mengguncang seluruh dunia. Dan kini terlihat Qian Feng tiba-tiba bersinar seperti bulan purnama. Dengan kekuatan luar biasa, dia membantai sejumlah ahli dari klan Forsaken Immortal dan bertarung sengit melawan pemimpin muda mereka. Pertarungan itu mengguncang seluruh planet, memperkenalkan Qian Feng sebagai murid utama negara Vermilion, saudara seperguruan Liu Mei dan pewaris darah Vermilion generasi sebelumnya. Meski duel berakhir imbang, ketenarannya melonjak bak meteor menembus langit. Namun, damai tak bertahan lama. Awan hitam menggelayut di langit, pertanda serangan kedua klan Forsaken Immortal telah dimulai. Dari kejauhan, Du Tian dengan tatapan tajam segera memanggil Wang Lin. Tanpa ragu, keduanya mengibarkan bendera 1 miliar jiwa, membungkus diri mereka dalam kabut hitam yang pekat, lalu melesat menerobos awan. Ledakan suara dan raungan jiwa memenuhi udara saat mereka memasuki awan hitam. Namun, sebelum pertarungan besar pecah, lorong terbuka di tengah kerumunan musuh. Seorang pria parubaya mengenakan jubah istana tanpa tato muncul dengan anggun, diikuti seorang lelaki tua yang membungkuk. Meski Wang Lin mengenali lelaki tua itu sebagai musuh lamanya, wajahnya tetap tersembunyi di balik kabut bendera jiwa. Tanpa basa-basi, kekuatan tak terlihat dari pria parubaya itu menjebak Du Tian dan Wang Lin, menciptakan tekanan berat di sekeliling mereka. Du Tian dengan tenang memanggil seluruh kekuatan bendera 1 miliar jiwa. Ratusan juta fragmen jiwa meledak keluar, diiringi kehadiran 13 jiwa utama emas ungu. Seketika mereka mengamuk, membantai musuh-musuh di sekitarnya seperti badai kematian. Pria parubaya itu seorang dukun 9 daun setingkat kultivator Askenden. Awalnya meremehkan kekuatan itu, namun saat melihat formasi jiwa raksasa terbentuk dan tangan hitam besar muncul dari kabut jiwa, ekspresinya mulai berubah. Dengan keterampilan magis, ia menciptakan 5 kuali raksasa untuk menahan serangan, tapi Du Tian tak memberi celah. Formasi jiwa berubah, 500 juta fragmen jiwa bergabung dengan 13 jiwa utama, menciptakan kekuatan dahsyat setara dengan kultivator Askenden tahap awal. Langit bergetar, bumi gelap gulita. Jiwa-jiwa yang dulunya para leluhur besar sekte pemurnian jiwa kini mewujudkan kekuatan mereka dalam bentuk sempurna, menyempurnakan keinginan abadi mereka untuk menembus tahap Askenden. Pria parubaya itu mulai merasa gentar, tapi Du Tian belum selesai. Dengan satu ayunan lagi, 10 jiwa utama tambahan dipanggil keluar, menggetarkan seluruh dunia spiritual di sekitarnya. Saat itu, barulah pria parubaya itu mengakui keunggulan mereka, memilih mundur dan berjanji tak akan mengusik sekte pemurnian jiwa. Dengan kemenangan ini, Du Tian dan Wang Lin mundur dengan cepat. Mata Wang Lin bersinar penuh semangat.
Di dunia yang luas ini, dengan kekuatan bendera 1 miliar jiwa, ia merasa dirinya bisa kemana saja. Dalam perjalanan panjangnya bersama Du Tian, Wang Lin akhirnya mendapat banyak pelajaran berharga tentang kekuatan mengerikan dari bendera 1 miliar jiwa milik sekte pemurnian jiwa. Du Tian dengan penuh kebanggaan mengajarkan Wang Lin berbagai rahasia mendalam tentang bendera itu, tentang bagaimana setiap generasi leluhur menggunakannya dengan cara berbeda. Ada yang membentuk formasi, ada yang menggunakan kekuatan pelahap jiwa untuk memperkuat diri sendiri. Namun, kekuatan sejati bendera ini bukanlah pada fungsinya yang biasa-biasa saja. Di dalamnya tersembunyi sebuah jiwa utama keempat yang hanya muncul sekali dalam puluhan ribu tahun. Dahulu, kekuatan jiwa keempat inilah yang membantu leluhur sekte pemurnian jiwa bertahan dari pertarungan sengit melawan para pembudidaya asing, berdampingan dengan sosok legendaris yang dikenal sebagai Vermilion generasi kedua, satu-satunya Vermilion yang dikatakan hampir melangkah ke dunia di atas Askenden. Cerita tentang Vermilion generasi kedua ini membangkitkan ingatan Wang Lin. Nama itu terasa akrab, terutama karena gurunya, Si Tunan, pernah menyombongkan diri sebagai ahli nomor 1 di planet Vermilion. Semakin dalam Wang Lin merenung, semakin terasa bahwa kisah lama tentang pertempuran, pengkhianatan, dan kehancuran itu sangat berkaitan erat dengan perjalanan hidup Si Tunan. Sementara itu, perjalanan mereka berlanjut, melewati separuh planet. Akhirnya, planet Vermilion mulai terlihat di kejauhan, tapi perjalanan tidak semudah itu. Sebuah formasi raksasa berwarna hijau, formasi Vermilion yang legendaris, membungkus seluruh benua seperti tameng tak tertembus. Du Tian langsung menyadari bahaya ini dan tentu saja formasi ini bukan sembarang pertahanan. Ia diperkuat dengan darah klan iblis raksasa yang dulunya dilindungi Wang Lin. Segera, Du Tian menuntut seseorang membuka jalan bagi mereka. Sesosok pemuda misterius muncul, tampan tapi dengan aura licik yang kuat. Dengan senyuman licik, ia membuka jalan untuk Du Tian. Tapi tepat saat Wang Lin hendak masuk, formasi itu menutup kembali, menjebaknya di luar. Ternyata pemuda ini adalah Jian Feng, dan dia sebenarnya punya rencana sendiri. Ia menantang Wang Lin ingin menguji kekuatan orang yang namanya sudah mengguncang seluruh planet. Ada dendam, ada rasa penasaran, dan di antara itu semua ada satu kenyataan, bahwa Wang Lin tidak bisa mundur. Di ambang pertempuran, dengan seluruh benua Vermilion sebagai saksi, langkah besar berikutnya dalam perjalanan Wang Lin sudah menunggu. Kini di hadapan Wang Lin, seorang lawan tangguh, Qian Feng, tampak siap untuk bertarung. Meski Qian Feng terlihat santai, matanya menunjukkan ketegasan, siap melawan dengan segala kekuatannya. Tapi Wang Lin dengan ketenangan luar biasa, menunjukkan keberanian yang tak terduga. Tanpa banyak kata, pedang langitnya terhunus, melesat cepat, menebas udara yang tegang. Qian Feng terkejut. Dalam sekejap, serangan Wang Lin membuatnya mundur sejauh 1000 kaki. Ada rasa sakit yang nyata di tubuhnya, darah menetes dari ujung jarinya, dan matanya penuh kebingungan. Sebuah serangan yang tak terduga yang mengubah permainan. Namun meski terluka, Qian Feng tidak menyerah begitu saja. Ia menggenggam senjata suci yang dikeluarkan dari tasnya, sebuah artefak yang dapat menahan kekuatan apapun. Keduanya bertarung dengan kekuatan luar biasa. Namun Wang Lin tahu bahwa hanya dengan menyerang lebih dulu ia bisa memiliki kesempatan. Dengan bendera jiwa yang dipanggilnya, ribuan fragmen jiwa terbang dengan cepat mengepung Qian Feng yang terperangkap dalam serangan yang mendalam itu. Jiwa-jiwa yang berbahaya, tak terhitung jumlahnya, semuanya berusaha untuk melahap lawannya. Namun Qian Feng dengan kehebatan dirinya melindungi dirinya dengan kekuatan Vermilion, membentuk perlindungan kuat yang menghentikan sebagian besar serangan. Sebuah ledakan besar terdengar seperti guntur yang mengguncang tanah. 100 juta fragmen jiwa yang meledak menciptakan tekanan yang mengerikan. Namun meskipun terluka, Qian Feng tetap bertahan, mengepalkan tangannya dan membalas dengan segala kemampuannya. Di tengah kekacauan, Wang Lin mundur dengan tenang, mengetahui bahwa meskipun ia belum menang, ia telah memberikan peringatan yang jelas. Saat formasi Vermilion menghilang, Wang Lin melangkah maju menuju sekte pemurnian jiwa. Sementara Qian Feng dengan kemarahan yang masih membara menatap ke arah di mana Wang Lin pergi. Di sampingnya muncul Hong Di yang tampak seperti boneka yang tak bernyawa. Qian Feng dengan tatapan penuh dendam menyadari bahwa ini belum berakhir. Semua yang ia hadapi adalah bagian dari takdir yang lebih besar, dan dia bertekad untuk membalaskan dendamnya. Sementara itu di sekte pemurnian jiwa, Du Tian, sang senior, kembali bersama Wang Lin, membimbingnya menuju kedalaman sekte, tempat yang penuh rahasia. Du Tian menaruh kepercayaan besar pada Wang Lin, memberinya kesempatan untuk mencapai puncak kekuatan. Di sana, di dalam gua yang sunyi, Du Tian menjaga Wang Lin, membiarkan pemuda itu berlatih dengan tenang. Terlihat kini Wang Lin duduk bersila.
Nafasnya tenang, ia mengeluarkan tas pemberian Dutian dan dengan seberkas akal ilahi mengintip ke dalamnya. Seketika wajahnya berubah heran. Ia tahu Dutian mengumpulkan banyak giok surgawi, tapi tak pernah ia bayangkan sebanyak ini. Ribuan batu giok memancarkan cahaya lembut memenuhi gua kecil itu dengan energi spiritual yang pekat. Wang Lin menarik nafas dalam-dalam. Matanya bersinar penuh semangat. Tanpa ragu, ia menggeledah tas itu, membuat giok surgawi berhamburan mengelilinginya. Gua itu seolah berubah menjadi lautan energi surgawi, begitu kental hingga hampir bisa disentuh. Tanpa buang waktu, Wang Lin mulai berkultivasi. Tubuhnya menyerap energi celestial itu, memperkuat daging, tulang, dan jiwanya. Ini adalah langkah pertama menuju tahap transformasi jiwa, menyempurnakan tubuh fana menjadi wadah yang sanggup menahan energi surgawi. Waktu berlalu tanpa terasa. Giok surgawi satu demi satu memudar, pecah menjadi debu. Lalu Wang Lin mengeluarkan lebih banyak lagi dari tasnya. Siklus itu berulang, sementara tubuhnya perlahan mengalami perubahan drastis. Energi spiritual celestial yang membanjiri tubuhnya mulai menyaring setiap helai meridian dan pori-porinya. Hari berganti dan akhirnya sebuah perubahan besar terjadi. Energi yang berpusat di dalam tubuh Wang Lin memadat menjadi bola emas bercahaya. Namun bola itu tak bertahan lama. Retakan-retakan kecil muncul sebelum akhirnya meledak dengan suara keras. Energi surgawi memancar liar, mendorong jiwa asal Wang Lin keluar dari tubuhnya. Tubuhnya kini kosong, hanya diselimuti energi celestial. Pori-porinya menghirup dan melepaskan energi dalam irama halus, perlahan memperkuat meridian barunya yang terbentuk dari energi murni. Dagingnya menjadi jernih, nyaris transparan, memancarkan cahaya samar layaknya makhluk surgawi. Pakaian yang membungkusnya menghilang dalam kabut energi, meninggalkan dua tas penyimpanan yang jatuh ke tanah. Sementara itu, jiwa asal Wang Lin melayang di atas tubuhnya, mengamati perubahan drastis yang terjadi. Berkali-kali ia mencoba kembali masuk, namun tubuh barunya menolaknya. Belum saatnya. Aroma harum menggema dari dalam gua, aroma yang begitu pekat hingga menggoda makhluk buas dari kejauhan. Melihat ini, Dutian yang berjaga di luar segera menebarkan cahaya hitam, mengunci gua itu dari dunia luar. Aroma dari transformasi tubuh Wang Lin terlalu berbahaya. Ia bisa menarik roh jahat, binatang buas, bahkan iblis kelaparan. Tapi di sekte pemurnian jiwa, ancaman itu hanyalah makanan untuk bendera 1 miliar jiwa milik Dutian. Sementara perlindungan dipertebal, Wang Lin melanjutkan perjalanan transendennya. Kali ini, energi surgawi diserap bukan lagi oleh tubuh, melainkan langsung ke dalam jiwa asalnya. Sedikit demi sedikit, jiwa yang semula seperti bayangan itu mulai menebal, menjadi lebih nyata, lebih padat, seperti seorang pemuda kuat yang bersiap menembus dunia baru. Di luar gua, Dutian tak tinggal diam. Beberapa roh jahat yang tertarik aroma itu mendekat, dan dengan cekatan ia menangkap satu demi satu, menambah kekuatan bendera jiwanya. Namun belum sempat ia bersantai, sebuah cahaya keemasan ungu menembus formasi pertahanan dan melesat menuju gua. Dutian beraksi cepat, membentuk pusaran jiwa dan menyeret roh itu dengan kekuatan besar. Tapi sebelum berhasil menstabilkan situasi, guncangan dahsyat mengguncang seluruh sekte pemurnian jiwa. Formasi pelindung runtuh dengan dentuman yang memekakkan telinga, dan dari langit, sosok berjubah merah darah turun dengan kekuatan yang menindas dunia. Langit menjadi gelap, tanah berguncang. Batu-batu berjatuhan dari 3 puncak utama sekte membuat para murid berhamburan ketakutan. Sosok itu tak lain adalah Zukuzi, seorang makhluk kuat yang kehadirannya menggetarkan dunia. Menyadari bahaya besar itu, Dutian segera menyelesaikan tangkapannya dan bersiap menghadapi ancaman yang tak bisa diremehkan. Di dalam gua, Wang Lin dalam keheningan tanpa sadar mendekati puncak transformasi jiwanya, tak mengetahui betapa dunia di luar telah berubah menjadi medan pertempuran yang mendebarkan. Dan cerita pun bersambung. Oke teman-teman, terima kasih sudah nyimak alur cerita kali ini sampai habis. Semoga teman-teman terhibur. Kurang lebihnya mohon maaf ya. Yang namanya spoiler pastinya kadang ada yang meleset soal detail cerita dan episodenya guys. Jangan lupa terus dukung channel ini agar terus berkembang. Dan sampai jumpa di episode selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.